Kan dari bacaan saya, rapat-rapat ya, itu kronologis rapat-rapat yang intensif sekali, memang ada kesan penyelenggaraan Formula E itu dipaksakan. Nah, dipaksakan, adalah beberapa kalimat, dan itu semua rapat itu Kasus Formula E, Profesor Romli versus kader Nasdem, fakta hukum versus otak politik. Ditulis oleh Erika E. Bener. Kalau kita mencermati kalimat-kalimat yang diucapkan kader Nasdem di channel YouTube ILC, hampir seluruh kalimat itu adalah kalimat berandai-andai. Contoh, kader Nasdem bilang, kita sudah melakukan pendalaman dan kita juga memiliki data yang cukup akurat terkait penyelenggaraan Formula E. Dan kita tidak menemukan adanya mens rea di sana. Sementara kalau kita mencermati ahli hukum pidana bicara, ibarat kita sedang membuka buku ilmu pengetahuan. Kalimat demi kalimat yang diucapkan adalah informasi yang real dan mendasar. Seperti kalimat Profesor Romli Atma Sasmita, guru besar Unpad, saat mengatakan, apa yang saya sampaikan bukan asumsi, tapi berdasarkan fakta dari KPK. Kalau fakta yang saya dapatkan dari KPK dan fakta KPK didapat dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, dan saya melihat ada mens rea di sana. Anies sebagai gubernur, nggak gitu buat saya. Jadi saya fakta saja yang ceritakan itu pun tidak detail sengaja, karena ini bukan forumnya. Terlihat perbedaannya? Jelas dan banget. Politikus Nasdem mendalami data, tapi tidak sampai menginterogasi orang yang menyiapkan data-data tersebut. Didalami seberapa dalam pun, yang namanya data tidak akan berubah. Kalau membaca kronologi KPK saja, ini sepintas seperti nggak ada apa-apa. Bagus, tujuannya mulia, bagus. Tapi hukum mengenal begini, Pak. Tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Misalnya angka atau jumlah uang yang tercantum sekian miliar, baik uang masuk maupun uang keluar, angkanya sama. Tak ada pertanyaan angka-angka itu dari mana, siapa yang menggunakan, siapa yang memerintahkan dikeluarkan, kapan digunakan, dan lain sebagainya. Karena data tak bisa bicara. Sedangkan saksi, misalnya orang yang membuat data-data itu, karena saksi itu manusia, tentu dia bisa memberikan keterangan lebih rinci dari angka yang tertera pada data. Pernyataan kader Nasdem tentang tidak ditemukannya mens rea dari penyelenggaraan Formula E tidak salah, karena dia hanya melihat data yang tak bisa diajak bicara. Sementara KPK mencocokkan data dengan keterangan saksi yang kemudian dituliskan menjadi sebuah berita acara pemeriksaan atau BAP. Dan dari keterangan saksi itulah, ahli hukum pidana Profesor Romli melihat adanya mens rea. Saya pribadi sebagai penonton melihat ada mens rea di kasus dugaan Formula E. Itu tak kalah masalah lebih bayar pada Formula E baru muncul karena Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta telah merogoh kocek hampir 1 triliun rupiah demi ajang Formula E di DKI Jakarta yang kemudian ditunda karena COVID-19. Dan bukan pihak Pemprov DKI, apalagi Anies Baswedan. Berita soal lebih bayar Formula E oleh BPK dimuat pada tanggal 23 Maret 2021 oleh Detik.com. Kalau BPK tidak mengungkapkan, apa Anies akan mengungkapkan sendiri ke DPRD DKI Jakarta? Tidak. Bahkan beberapa kali pertemuan membahas tentang Formula E ini,
baik Anies maupun pihak Jakpro seperti menghindari pertemuan. Ujung-ujungnya, laporan rincian lebih bayar yang diminta DPRD DKI Jakarta pada Anies dan Jakpro tidak pernah diberikan. Kalaupun pihak Pemprov DKI akhirnya mengeluarkan komentar, yang bicara Reza Patria, bukan Anies Baswedan. Anies seperti tahu sekali bagaimana mengatur time framing dari kasus dugaan korupsi Formula E ini agar pada akhirnya bisa disudutkan sebagai langkah mengkriminalisasi dirinya oleh KPK. Tapi sekali lagi, ahli hukum pidana Profesor Romli mengatakan, perkara ini bukan perkara politik, betul-betul perkara hukum. Sepintas memang tidak ada masalah, tetapi setelah didalami lebih jauh berdasarkan fakta yang tersaji dan pengetahuan yang saya miliki, ada hal-hal yang perlu dicermati. Semua rapat itu 90% dipimpin oleh Pak Anies. Memang di ujung kalimat selalu ada kalimat saudara laksanakan ini, tetapi tetap sesuai dengan peraturan. Tapi sebagai orang hukum, bukan kalimatnya, tapi faktanya. Karena faktanya bertentangan dengan apa yang dicapai, dan seolah-olah akan melempar tanggung jawab pada bawahannya. Terlihat oleh saya. Suara-suara yang menyatakan Anies dikriminalisasi oleh KPK sudah terdengarkan. Lalu suara yang mengatakan, kok Firly kesan-kesan buru-buru sekali untuk menetapkan Anies tersangka, juga sudah terdengarkan. Apalagi, suara yang mengatakan Firly tentunya tidak sendiri dalam menggiring Anies untuk menjadi tersangka, itu juga sudah terdengarkan. Apalagi, Anies bilang, saya tidak tahu apa yang dituduhkan dan apa yang dipermasalahkan, dengan wajah yang pura-pura kebingungan, atau bisa dibaca oon. Wow, terdengar sok nonsens sekali. Yang pasti, Nasdem dan gerombolan Anies tidak akan pernah diam menggulati KPK sampai kasus dugaan korupsi Formula E ini dihentikan penyidikannya. Dan kalau penyidikan terus berlangsung, mereka ujungnya akan bilang Jokowi takut sama Anies Baswedan. Betapa mudahnya ditebak. Dan yang pasti lagi, saya lebih percaya pada ahli hukum yang seumur hidupnya mengunyah hukum ketimbang politikus yang cuma mengunyah tikus. Apalagi Anies Baswedan yang ngomong, saya asli orang Jogja. Saya juga gak percaya. Apalagi kalau dia ngomong yang lain dan panjang, pasti puyeng kepala. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.